Kalau masalah membagi harta sederhana sekali, kita akan mulai dengan konsepnya. Konsep pembagian harta ya, itu ada dua macam yang utama, yaitu ada istilah membagi kepada ahli waris yang merupakan ahli waris ashabul furud. Istilahnya dibagi secara fard. Nanti saya jelasin apa itu fard. Kemudian ada yang namanya asobah, dan yang ketiga adalah penggabungan dari fard dan asobah. Jadi sebenarnya ada dua saja, cuman ditambahin yang ketiga karena combine antara fard dengan asobah. Nah, membagi waris secara fard itu maksudnya apa? Maksudnya adalah nilai bagian atau pecahan harta yang ditetapkan Quran dan Sunnah. Jadi itu yang kita kasih duluan. Ahli waris yang di dalam Quran atau dalam hadis namanya disebut, misalnya anak perempuan, misalnya istri, misalnya suami, ayah, ibu, dan seterusnya. Itu Quran menyebut namanya, ya, maksudnya hubungan dia dengan almarhum, sekaligus Quran menyebut juga berapa bagiannya. Nah, itu kita kasih duluan, namanya itu fard. Istilah fard ini maknanya panjang ya. Ada yang mengatakan fard ini kata faridoh, kewajiban, ya, kewajiban. Memang wajib itu dulu gitu ya. Nah, nanti setelah yang nama-namanya ahli warisnya itu sudah dibagi, ada yang dapat setengah, ada yang dapat sepertiga dan sebagainya, sisanya itu barulah dikasih kepada si asobah. Maksudnya ahli waris yang tidak disebutkan berapa bagiannya, tapi memang dia termasuk ahli waris, dia akan dapat sisanya, kira-kira begitu. Nah, saya kasih contoh Bapak Ibu sekalian. Fard itu misalnya angka setengah, ya, angka setengah. Ini dimaksud dengan angka setengah itu apa? Jadi gini Pak, di dalam Al-Quran disebutkan Allah Subhanahu Wa Taala itu mengatakan begini, walakum, dan bagi kamu. Kamu itu berarti ngomongnya kepada laki-laki, para suami. Nisfu, setengah, ma taraka azwajukum, apa yang ditinggalkan oleh istri-istri kamu. Jadi ini kalimatnya terlalu sederhana, saya harus jelasin. Suami istri, ya, istrinya meninggal, maka yang hidup itu suami itu jadi ahli waris istri. Berapa dapatnya? Setengah. Setengah apa? Setengah harta milik istri, bukan setengah harta milik berdua, bukan, harta milik istri. Makanya bunyinya mataroka azwajukum, apa yang ditinggalkan oleh istri-istri kamu. Jadi ya kita pecah dulu mana harta suami, mana harta istri, gitu kan. Nah, berarti kalau istrinya meninggal, si suami itu dapat setengah dari hartanya istri. Anggaplah hartanya istri misalnya 2 miliar, maka suami mendapat 1 miliar. Setengah itu suami mendapatkan waris secara fard. Pertanyaannya, kok suami dapat setengah dari mana? Ya itu ayatnya. Itu ayatnya, walakum nisfu. Nisfu itu artinya setengah. Masih ingat ya, nisfu Sa'ban? Nah, itu kan setengah tuh. Nah, kata nisfu itu artinya setengah. Itu contoh saja Pak ya. Suami kadang-kadang dapat setengah, tapi kadang-kadang dapat seperempat, tergantung konteks gitu ya. Saya teruskan lagi, contohnya yang dapat setengah itu siapa? Contohnya nih ya, adalah anak perempuan tunggal. Anak perempuan tunggal, berarti yang mati siapa? Bisa bapaknya, bisa ibunya. Karena kalau dibilang anak perempuan, berarti kan anak dari seseorang kan. Seseorang itu bisa laki, bisa perempuan. Nah, anak perempuan kalau dia tunggal, ayatnya ini, wa in kanat wahidatan, kalau anaknya itu wahidah, satu-satunya, anak semate wayang kata orang Betawi gitu ya, perempuan atu-atunya, udah nggak ada lagi anak yang lain dan cuman satu dan dia perempuan, falaha, maka bagiannya dia adalah an-nisfu. Nisfu itu setengah artinya. Maksudnya apa? Ya misalnya bapaknya nih meninggal gitu ya, anaknya cuma perempuan satu-satunya, bapaknya punya duit berapa? 2 miliar. Maka si anak perempuan tunggal itu mendapatkan harta dari bapaknya sebesar setengah dari 2 miliar itu, yaitu 1 miliar.
Jadi kalau mau nikah sama anak perawan, carilah yang perawan satu-satunya, bapaknya kaya, dikit lagi mati. Itu dapat setengah. Gitu ya. Dapat setengah gitu. Tapi itu dengan if, kondisionalnya adalah dia satu-satunya dan dia anak perempuan. Dari siapa? Dari bapaknya apa dari ibunya? Dari dua-duanya. Nanti kan tadi kan bapaknya udah mati nih. Kemudian ibunya ntar mati lagi gitu. Ya dapat lagi. Kita ini semua kita pasti akan dapat warisan tuh 2 kali. Dengan syarat bapak kita punya harta, ibu kita punya harta. Tapi kalau bapak kita punya harta, ibu kita nggak punya harta. Jadi waktu bapak kita meninggal bagi waris. Waktu ibu kita meninggal nggak bagi waris. Kenapa? Orang nggak ada hartanya, apa yang mau dibagi? Gitu ya. Jadi balik lagi, tetap balik lagi. Harta suami, harta istri. Dan setiap pembagian waris itu tidak ada pembagian waris tuh bapak dan ibu digabung hartanya itu nggak ada. Yang ada ya bapak, mati bagi waris. Ibu mati bagi waris lagi. Jadi enak nih kita jadi orang Islam, bagi waris 2 kali pastinya. Kalau dua-duanya punya harta, gitu. Yang apes Pak, bapak mati nggak punya harta, ibu mati nggak punya harta, ya udah nggak usah bagi waris, gitu kan. Ada sih sendok sama garpu doang 2 biji gitu kan, nah itu nggak terjadi. Saya teruskan lagi, nanti ashabul furud tuh bukan hanya setengah, ada yang dapatnya 1/4. Itu yang nyebutin 1/4 siapa? Ya Quran. Contohnya apa? Suami. Lah di atas tuh udah suami, kenapa suami lagi? If, ada if-nya. Fa in kana lahunna waladun. Apabila istrimu itu punya anak, yang mati istri, si istri ini punya anak, baik anak dari si suaminya yang sekarang, atau juga mungkin dia punya anak sebelumnya. Waktu itu dia waktu kawin janda, punya anak, kawin sama berondong, ya. Kemudian si janda yang punya anak ini mati. Berarti waktu dia mati dia punya anak, di mana anak itu akan menerima warisan juga dari ibunya. Maka si suami itu dapatnya bukan setengah Pak, tapi 1/4. Kalau hartanya tadi 2 miliar, dapatnya bukan 1 miliar, dapatnya 1/4 miliar. 500 juta gitu ya. Itu contohnya. Jadi suami kadang-kadang dapat setengah, kadang-kadang dapat 1/4. Oke. Siapa lagi yang dapat 1/4? Istri. Istri itu kadang-kadang bisa dapat 1/4 if walahunna rubu'u mimma taraktum. Kalau suami istri, suaminya meninggal, maka istri dapat 1/4 gitu ya. Yaitu ketika suaminya nggak punya anak. Tapi kalau suaminya punya anak, maka istrinya dapat 1/8. Ayatnya ini. Fa in kana lakum waladun. Kalau kamu wahai suami punya anak dan kamu mati, wa falahunna, maka buat istri-istrimu itu as-sumun. Sumun itu artinya 1/8. Mimma taraktum, 1/8 dari harta yang kamu tinggalkan. Kamunya mati dan mati dalam keadaan punya anak. Maka si istri itu dapatnya bukan 1/4 tapi dapatnya 1/8. Pokoknya 2 itu, ya. Suami mati, istri kemungkinan dapat 1/4 atau 1/8. Kalau yang mati istri, suami kemungkinan dapat setengah atau 1/4. Tergantung apa? Tergantung yang mati itu, bukan yang masih hidup. Yang mati itu siapa? Suami atau istri? Punya anak apa enggak? Enggak ada urusan anak itu dari dia atau dari yang lain-lainnya. Yang penting si almarhum yang meninggal itu punya anak yang dapat warisan atau tidak, begitu. Nah, baru 3 angka pecahan Pak ya, setengah, 1/4 dan 1/8. Masih ada lagi 3 lagi, yaitu angka pecahannya adalah 1/3. Ini khusus hanya buat seorang ibu yang dalam ayat Qur'annya disebutkan fa illam yakun lahu waladun wa warithahu abawahu fali ummihi tsulusu. Jadi orang yang meninggal ini nggak punya anak, ya. Sehingga yang dapat warisan itu adalah abawahu, 2 orang tuanya, ayah dan ibu. Maka fali ummihi ats-tsulusu. Ibunya itu dapat 1/3. 1/3 dari hartanya. Ya, kalau hartanya 3 miliar, ibu dapat 1 miliar. Ibunya almarhum ya, gitu. Yang berikutnya lagi ada lagi pecahan, bilangan pecahan yaitu 1/6. Nah, ini 1/6 ini untuk
apabila seorang laki-laki atau perempuan gitu ya, terserah, bebas, meninggal, dia masih punya ayah dan punya ibu, atau kalau ayah ibu nggak ada kakek, ada nenek. Nah itu jatahnya ayah dan ibunya almarhum itu adalah 1/6, sebagaimana ayatnya menyebutkan wali abawaihi, bagi kedua orang tuanya. Nya itu siapa? Yang mati, ya, bapaknya dan ibunya. Likulli wahidin minhuma, bagi masing-masing mereka as-sudusu, ya, sudus 1/6. Udah ada 5 angka pecahan, totalnya cuma ada 6. Satu lagi adalah 2/3, khusus hanya buat anak perempuan yang jumlahnya lebih dari 1. Fa in kunna nisaan fauqasnataini falahunna thulutsa ma taraka. Gini Pak, entah bapaknya yang mati atau ibunya yang mati, terserah gitu ya. Itu anak nggak ada yang laki, perempuan semua, dan bukan tunggal. Kalau tunggal tadi dapat setengah kan. Nah kalau lebih dari 1, ya, anak perempuannya ada 2, 3, 4 dan seterusnya, maka kesemuanya itu dapatnya 2/3 dari bapaknya atau dari ibunya yang meninggal. Nah itu aja sih sebenarnya pembagian waris itu. Cuman ada 6 Pak. Dan nanti angka 1 dikurang. Nah kita lihat, kalau ada orang meninggal, siapa nih ahli warisnya? Misalnya ada istri ya, ada istri, terus ada anak perempuan tunggal. Berarti nguranginnya adalah 1 dikurang istri. Istri berapa? Istri bisa 1/8, bisa 1/4. Tapi ini kan almarhumnya punya anak, berarti istrinya dapat 1/8. Terus anak perempuan tunggal dapat setengah. Oke, 1 dikurang, buka kurung, 1/8 plus setengah, tutup kurung. Sisa nggak? Sisa, ya kan? Nah sisanya itulah yang dimaksud dengan ini Pak, asobah. Siapa asobahnya? Almarhum itu kalau meninggal, dia bisa saja masih punya kakak atau adik. Nah sisanya itu buat kakak dan adiknya, dibagi berdasarkan jenis kelamin. Kalau dia laki dapat 2 bagian, kalau perempuan dapat setengah, 1 bagian. Misalnya sisanya ada 3 juta, terus si almarhum punya saudara laki 1, punya saudara perempuan 1. Yang 3 juta itu 2 juta buat saudara laki, 1 juta buat saudarinya yang perempuan, gitu kira-kira. Jadi inilah setengah, 1/4, 1/8, 1/3, 1/6, 2/3. Jadi operasi penghitungan waris itu nggak butuh kalkulator. Saya ketawa aja kalau ada orang bilang, saya bikin kalkulator waris. Buat apaan? Sederhana banget. 1 dikurang setengah, berapa sisanya? Setengah, gitu doang. Nggak usah pakai kalkulator, malah puyeng. Kalkulator malah nggak ada kata setengah, koma kan. Ya kalau 2/3, komanya jadi susah itu. 0,66666 malah nggak bisa gitu. Yang gampang tuh ya 2/3, 1/3, 1/6, 1/8, udah gitu aja. 1/8 juga susah. 0, berapa itu? 0, kan jadi susah gitu kan. Jadi nggak usah pakai kalkulator. Pokoknya gini aja. Kalau ada yang meninggal, lihat di sini nih, daftarnya ada siapa aja. Ya dia dapat segini, dia dapat segini, dia dapat segini. Udah, sisanya ya asobah gitu. Nah terus ini kan anak perempuan lebih dari 1 ya. Nah sekarang kita kasih contoh nih Pak. Nomor 5, Bapak bisa lihat di tabelnya yang berwarna-warni itu. Nomor 5, ketemu nggak nomor 5? Ya ketemu ya nomor 5 ya. Nah kita coba lihat nih gimana cara ngitungnya. Ini rumusnya udah saya masukin semua. Harusnya dengan melihat ini saja kita udah bisa mengetahui. Ya, katakanlah misalnya seorang ayah. Di sini ayah ini maksudnya adalah ayahnya almarhum yang meninggal. Nah, kita lihat kalau ada almarhum meninggal dan dia masih punya ayah, gitu ya. Apa yang akan terjadi? Gini,
Pertama, ayah ini akan menghijab dulu nih nomor-nomor ini, Pak. Kemarin kita udah ngomongin hijab. 7, 8, 9, 10 sampai 22 itu akan dihijab. Artinya almarhum meninggal, punya ayah, punya. Haha. 7, 8, 9 minggir. Udah nggak perlu kita hitung, minggir. Dah gitu ya. Nah, kemudian di bawahnya ini ada 3 kotak. Ini 3 kemungkinan. Ada kemungkinan pertama ayah dapatnya 1/6. Ada kemungkinan ayah dapatnya A di sini sebagai asobah, ya, atau kemungkinannya ayah dapatnya 2 kali, ya, sebagai 1/6 juga, tapi juga dapat asobah juga. Ada 3 kemungkinan. Nah, berdasarkan apa kemungkinan 1, 2, dan 3? Syaratnya di sini nih Pak nih. Plus 1 atau plus 19. Maksudnya apa plus 1 plus 19? Ini bukan kode buntut nih ya. Ini maksudnya pada saat almarhum meninggal, apakah almarhum itu punya ahli waris nomor 1 atau ahli waris nomor 19? Nomor 1 siapa? Anak laki-laki, ya. Nomor 19 cucu laki-laki. Nah, misalnya nih ya, ada almarhum meninggal, dia punya anak laki-laki, ya kan? Terus almarhum punya ayah, gitu kan? Pertanyaannya, ayah dapat berapa? Berapa per berapa dari harta yang ditinggalkan? Dia dapatnya 1/6. Nggak punya anak laki-laki, almarhum nggak punya anak laki-laki, tapi punya cucu laki-laki. Plus 19, berarti almarhum dapatnya ayahnya almarhum dapatnya 1/6, gitu ya. Sekarang kita balik di sini, asobah. Ini kalau ayah ini udah pasti dapat, ya. Ayah dari kemarin kita ngomongin dia inner circle. Jadi siapapun apapun yang terjadi, kalau anaknya mati, ayahnya pasti dapat dengan syarat ayahnya hidup, ya, muslim, tidak membunuh anaknya dan sebagainya itu ya. Pokoknya ayahnya ada di situ pasti dapat. Tinggal berapa dapatnya? Kalau tadi 1/6, sekarang dibalik. Seandainya ayah itu, almarhum itu tidak punya anak laki-laki, tidak punya anak perempuan, tidak punya cucu laki-laki, tidak punya cucu perempuan. Itu 1, 2, 19, dan 20. Di situ di tabelnya kelihatan tuh. Maka ayah tuh terimanya sebagai asobah. Jadi waktu ngitung pertama, ayah disingkirin dulu, tapi ntar dia dikasih sisa. Nah, misalnya almarhum tuh punya istri, gitu ya. Istrinya berapa? Nih saya kasih contoh soalnya gini. Almarhum meninggal dunia, ya, tidak punya anak, baik laki atau perempuan, tidak punya cucu, baik laki atau perempuan. Tapi dia cuman punya 2 orang keluarga. Pertama istrinya, yang kedua adalah ayahnya. Saya tanya, istrinya dapat berapa? 1/4. Oke. Ayahnya? Ayahnya asobah. Jadi 1 dikurang 1/4. 1/4 ini buat istrinya. Sisanya 3/4 kan? Ya buat ayahnya, gitu. Asobah. Walaupun sisa, belum tentu yang namanya sisa itu paling sedikit. Bisa jadi lebih banyak. Nah, gitu. Konsumsi di belakang situ sisa. Tergantung sisanya dikit atau banyak, tergantung dari yang makan banyak apa sedikit. Persiapan konsumsi 50. Yang hadir cuma 20, berarti kan sisanya lebih banyak, ya kan? Kadang-kadang kita tertipu dengan istilah sisa anggaran, gitu. Padahal yang kepake terserap baru 20%, sisanya 80%, ya gitu. Ini dalam kasus seorang meninggal tidak punya anak keturunan, hanya punya istri dan ayah, banyakkan ayah daripada istrinya. Istrinya cuma dapat 1/4, ayahnya dapat 3/4. Ini contoh kecilnya. Baik, saya akan masuk lagi ke, ini contohnya tadi ya. Kalau ini ada cucu laki dan sebagainya, oke. Sekarang kita ngomongin istri. Berapa yang didapat oleh seorang istri ketika suaminya meninggal? Sebenarnya tadi saya secara implisit sudah masuk, tapi ini kita jelaskan ya. Ada 2 kemungkinan kan, istri itu bisa dapat 1/4, bisa dapat 1/8. Syaratnya ini Pak. Nih, almarhum tuh punya anak laki-laki atau enggak? Punya anak perempuan atau enggak? Punya cucu laki, punya cucu perempuan atau enggak? Kalau enggak, maka istri dapatnya 1/4. Tapi kalau almarhum yang meninggal itu punya salah satu dari 4 orang ini, ima dia punya anak laki, atau dia punya anak perempuan, atau dia punya cucu laki atau punya cucu perempuan, salah satu ya dari 4 itu, maka almarhum meninggal punya istri, istrinya dapat 1/8. Saya kira ini adalah pengulangan yang tadi ya, udah nyambung.
Ya udah, tinggal kita terusin aja lagi. Berikutnya adalah suami. Berarti berapa ini gini ya? Berapa yang diterima suami kalau istrinya meninggal? Kemungkinannya ada dua. Bisa seperempat, bisa setengah. Syaratnya hampir sama persis. Saya punya istri saya meninggal. Saya dapat seperempat apa seperdelapan? Istri saya punya anak laki, enggak. Perempuan, enggak. Cucu laki, enggak. Perempuan, enggak. Berarti dia meninggal tanpa punya anak, tanpa punya keturunan. Keturunan itu saya sebut dengan 4 angka ini. Eksaknya itu 4 gitu. Tapi kalau bahasa pergaulannya, pokoknya dia nggak punya anak gitu aja. Kan? Anak tuh kalau mau didetailkan bisa laki, bisa perempuan, bisa lagi cucu laki, cucu perempuan. Tapi kalau bahasa sederhananya, saya ditinggal oleh istri tanpa anak. Oke, berarti saya dapat seperempat gitu kan. Tapi kalau istri saya punya anak, saya sih kawin sama istri saya, dia janda. Dari hasil pernikahan kami selama 10 tahun, istri saya nggak punya anak dari saya. Tapi dia punya anak dari mantan suami sebelumnya, 1 doang. Kalau istri saya mati, saya dapat berapa? Seperdelapan apa? Seperempat apa setengah? Nah, ini kemungkinannya cuma 2 nih. Kalau suami nggak ada seperdelapan, suami antara seperempat dengan setengah. Balik lagi saya mau ingatkan, kalau dibilang setengah seperempat jangan puyeng ya. Setengah dari hartanya almarhum yang meninggal. Kalau dibilang seperempat bagian dari hartanya almarhum yang meninggal. Jadi kadang-kadang kita udah kebiasaan setengah seperempat, ini setengah apaan gitu. Setengah dari hartanya almarhum yang meninggal. Setelah dikurangi hutang, dikurangi apa tadi kemarin yang udah kita bicarakan itu ya. Ini udah tarikah yang sudah tinggal dibagi doang nih gitu. Udah kalau kata orang Jawa udah dioncei gitu, udah dikuliti semua, udah tinggal telan doang. Oke, jadi nah sekarang kita ngomongin anak laki-laki. Bapak Ibu lihat di situ, anak laki nomor 1 ya. Dia dapat berapa Pak? Anak laki? Nggak ada dapat setengah, nggak dapat seperdelapan atau seperempat, nggak ada. Cuman A doang. Anak laki itu selalu dapat sisa, tapi bisa jadi dia lebih banyak. Saya kasih contoh ya. Pertama nih, keberadaan anak laki akan menghijab semua orang ini ya. Kita udah ngomongin hijab kemarin sih. Saya mau ngomongin yang A-nya ini. Suami istri, anak 1 laki-laki. Si suaminya ini berarti bapaknya ya, meninggal. Duitnya 8 miliar. Ya kita ngomongnya miliar biar semangat lah. Masa udah keren-keren gini ngomongin duitnya berapa? 800 ribu, kagak enak banget gitu loh. Kalau udah berapa duitnya? 800 ribu, udah infakin aja lah buat 8 miliar. Nah, istrinya itu dapat seperdelapan apa seperempat? Seperdelapan kan? Oke, dari 8 miliar seperdelapan kan dapat 1 M. Anak laki-lakinya asobah dapat berapa? 7 M gitu. Nah, nanti tinggal gini, anak laki-lakinya ada berapa? Ada 3. 7 M bagi 3 gitu. Anak laki-lakinya 10. Ya 7 M bagi 10. Gitu aja dah seterusnya. Nah, yang penting pihaknya adalah pihak anak laki-laki. Jumlahnya berapa tinggal di split kepada mereka semua dengan nilai yang sama dan tidak berpengaruh pada usia, tidak berpengaruh pada udah nikah atau belum, disayang atau tidak disayang, usur-usurannya ada 1 apa 2, itu nggak ngaruh. Yang penting dia anak laki-laki, gitu aja. Oke, sekarang jadi mudah ya. Nah, untuk anak perempuan, ya. Itu kalau ada ayah itu gimana? Tadi yang anak laki-laki. Oh iya, nanti sebentar lagi kita akan sampai situ. Saya baru ngomongin per orangnya dulu. Nanti kita akan combine ahli warisnya ada banyak. Ini kan ada satu gitu. Bentar lagi sampai ya. Iya, kalau 24 sepertinya terbalik. Ustaz, kalau di buku perlapan bila tidak ada ahli waris anak maupun. Waduh, iya. Coba nanti dikoreksi ya bukunya itu. Yang benar yang di sini, bukan yang di buku. Buku bisa jadi salah. Oke, saya teruskan dulu anak perempuan nih. Ini tadi udah kita omongin juga, tapi saya ulangin lagi biar mantep lagi ya. Anak perempuan tuh ada 3 kemungkinan. Bisa dapat setengah, bisa dapat 2/3, bisa jadi asobah. Nah ini menarik nih. Kapan dia bisa dapat setengah anak perempuan? Kalau dia tunggal. Ini gambarnya perempuan 1 nih, gitu ya. Jadi almarhum bapaknya yang meninggal itu hanya punya anak perempuan satu-satunya tunggal.
berarti dia dapatnya adalah setengah. Tapi kalau anak perempuannya lebih dari satu, saya nyebutnya 2 dan seterusnya, maka berdua dan seterusnya itu sama-sama dapat 2/3. Tapi, nah ada tapinya nih. Kalau anak perempuan itu punya apa namanya saudara laki-laki, nah, ya mereka ini jadi berasobah nih berdua, gitu. Ini setengah hanya kalau anaknya perempuan 1, 2/3 hanya kalau anak perempuan saja lebih dari 1. Tapi kalau ada anak laki-laki juga, maka mereka berasobahan. Nah, berasobahan tuh maksudnya gimana? Ya, saya kasih ilustrasinya gini tadi. Bapaknya meninggal, ibunya dapat 1/8 atau 1M, anaknya ada laki ada perempuan. 7M itu dibagi kepada anak laki-laki dan kepada anak perempuan dengan perbandingan 2/1. 2/1 berarti 7M itu kita bagi 3. Ya, 2/3 dari 7M itu kasih anak laki-laki, 1/3 dari 7M itu anak perempuan. Itu kalau anak laki-laki dan perempuannya 1-1. Sekarang gini, anak laki-lakinya 2, anak perempuannya 3. Masing-masing laki-laki dapat 2M. Anak perempuan 3, se-M. Nggak butuh kalkulator kita. Sederhana banget gitu loh. Butuh kalkulatornya kalau angkanya bukan 8M gitu ya kan. Nah, baru agak melintir. Saya sengaja ngasih soal yang gampang, 8M gitu aja kan. Udah tahu jawabannya biar gampang ngebaginya gitu. Tapi kan gampang, cuma tinggal dibagi doang ya kan. Hartanya mau berapa? 30M. Masukin aja 30M, berarti 1/8 dari 30M itu adalah buat istri gitu kan. Sisanya kan 7/8 dari 30M. Nah, tinggal dibagi berapa jumlah anaknya, itu singkat banget gitu sebenarnya. Yang penting konsepsi dasarnya kita paham dulu. Nah, kalau konsepnya kita nggak paham, hitungan semudah apapun jadi nggak nyambung. Nah, ini hitungannya sebenarnya sangat mudah. Yang penting konsepnya paham dulu. Oke, sekarang kita teruskan.